sebuah masakan dari daerah rantau yang pernah saya datangi. Nah, daerah mana itu? Saya akan memasak sebuah masakan dari Manado. Dan untuk kali ini saya memilih memasak sup brenebon atau sup kacang merah. Nah sahabat, sup kacang merah ini sangat enak sekali, dan kalau di Manado kita sangat gampang bisa menjumpainya di setiap acara-acara hajatan dan juga acara-acara tradisional. Nah sahabat, bahan apa saja yang akan kita sediakan untuk pembuatan sup kacang merah ini, dan bagaimana proses pembuatan sup kacang merah ala Kang Pondok? Mari ikuti video saya berikut. Nah sahabat, untuk sup kacang merah tentunya kita memerlukan kacang merah ya. Ini kacang merah saya udah rendam semalaman, jadi dia biar gampang empuk nanti kalau kita rebus ya. Ini bahan dasar dari sup kacang merah. Nah sahabat, untuk bumbu inti dari sup kacang merah ini saya menggunakan ini karena bawang putihnya kecil-kecil ya, saya menggunakan 5 siung bawang putih, kemudian ada 1 biji pala ya, dan juga sekitar 8 biji cengkeh. Nah sahabat, bahan bumbu lainnya yang sebagai pengembira atau pelengkap itu ada bawang merah goreng. Ini bawang merah goreng yang sudah jadi ya, yang saya beli. Kemudian seperti biasa sahabat, saya menyediakan garam, ada merica bubuk dan juga kaldu bubuk. Selanjutnya saya juga menggunakan sedikit minyak goreng karena nanti saya dalam pembuatan bumbunya itu akan saya tumis sedikit, jadi saya perlukan minyak goreng untuk menumis. Kemudian bahan lainnya sebagai pelengkap juga atau penggembira, di sini saya menggunakan 2 biji buah kentang ya, umbi kentang ya, 2 biji kentang. Kemudian ada lobak, nanti saya gunakan sedikit saja, dan juga daun bawang. Nah kemudian sahabat, tentunya di sup kacang merah itu intinya adalah harus ada kaldu asli ya dari daging, dan di sini saya kebetulan ada daging babi. Ini sudah saya potong-potong, bukan daging ya, tulang babi ya, sebagian tulang iga, dan ada juga tulang belakang ya dari babi. Ini udah dipotong-potong, sudah saya bersihkan. Kemudian untuk menghilangkan unsur darah-darahnya tadi saya udah sedikit rendam pakai air panas, jadi dia sudah lepas untuk darah-darah yang melekat di daging atau di tulang ini. Oke sahabat, kita akan mulai ya tahap untuk membuat sup ya, sup kacang merah ini. Kita akan rebus dulu dagingnya ya. Ini dagingnya kita rebus dulu biar dia betul-betul empuk nantinya. Dan sahabat, untuk sahabat ketahui nanti untuk sup kacang merah ini yang bikin enak itu adalah kuah kaldu. Jadi kalau sahabat membuat sup kacang merah, kalau sahabat tidak mengkonsumsi daging bab 1 ya, itu dagingnya atau tulangnya ini bisa sahabat ganti dengan bagian tulang ayam, kalau kan sahabat menggunakan daging ayam, kemudian atau tulang sapi, itu bisa ya. Kemudian kita masukkan juga kacang merahnya ya. Ini kita masukkan hampir bersamaan. Nah sahabat, satu lagi saya masukkan juga sendok ya. Si sendok ini maksudnya agar panas yang diberikan nanti sama
selama memasak ini maksimal dengan dibantu oleh sendok ini. Nah, saya masukkan juga garam ya sahabat ya, secukupnya dulu. Dan ini kita tutup ya. Jadi kita tutup dulu sampai dia mendidih dan empuk nanti. Ini bumbu intinya adalah dua ini ya, bawang putih dan pala. Nah sahabat, dua bumbu ini akan saya haluskan ya. Nah ini sahabat, ini sudah cukup halus ya. Kita tumis sebentar. Boleh juga sebenarnya nggak ditumis ya, cuman saya lebih senang aromanya kalau ditumis. Nah kemudian sahabat, kita lanjut dengan kentang ya. Kita potong-potong, ini sesuai selera aja. Ini dia hanya sifatnya pelengkap ya. Kalau aslinya di Manado itu tidak pakai ya, kebanyakan tidak pakai. Tapi kalau saya ini hanya sebagai tambahan aja, karena saya tidak masak sayur lagi, ini sebagai pelengkap. Nah sahabat, kemudian kita lanjut ya untuk lobaknya. Oke sahabat, kemudian daun bawang ya, kita iris sesuai selera aja. Nah sahabat, kita panaskan sedikit minyak ya. Selanjutnya kita akan tumis bawang putih dan pala yang sudah kita haluskan tadi ya. Tumis sedikit aja biar baunya harum ya. Ini kalau saya lebih senang yang ditumis, tapi ada juga yang kadang-kadang nggak ditumis dulu tapi menggunakan bawang putih yang sudah digoreng. Itu sama aja ya, cuman saya lebih senang ditumis karena aromanya itu lebih enak. Nah ini sudah harum ya, kita matikan kompor, kemudian kita akan tuangkan ke kuahnya tadi. Nah sahabat, selanjutnya bumbu yang kita tumis ini kita tuangkan ya di kuah. Demikian juga kita masukkan cengkeh ya, cengkehnya kita masukkan. Kita biarkan dulu sampai dagingnya empuk, baru kita masukkan penggembira ya, macam kentang, kemudian lobak dan juga daun bawang. Nah sahabat, kita tambahkan lagi garam ya. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan merica bubuk ya, sesuai selera aja. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Nah kalau sahabat airnya udah menyusut seperti ini, jika dagingnya belum empuk, itu sahabat boleh tambahkan lagi air ya. Nanti tentunya sesuaikan lagi penambahan bumbunya. Nah ini karena sudah matang ya, dagingnya sudah empuk, saya masukkan daun bawang ya.
saya juga masukkan kentang dan lobak ya. Nah ini sahabat, nih sendoknya masih ada ya. Sendoknya ini kita fungsikan sebagai penambah panas ya, biar dagingnya itu lebih cepat empuk. Ini kalau orang Bali biasanya memasak ayam cundang ya namanya, ayam yang kita dapatkan dari kemenangan sabung ayam ya. Itu namanya ayam cundang. Nah ini kita tunggu lagi mendidih dan matang kentang dan lobaknya ya. Kemudian kita masukkan juga bawang merah goreng. Nah sahabat, tadi saya iseng nih cek kulkas ya, ternyata saya punya seledri ya. Ini seledrinya saya tambahkan di sini untuk aroma. Saya simpul aja ya, saya enggak potong kecil-kecil gitu karena kebetulan putri saya nggak suka seledri. Jadi ini saya simpul aja. Kemudian ini juga saya temukan ada serai, saya tambahkan serai. Ini opsional ya. Ini adalah untuk mengeluarkan aroma yang lebih maksimal dari sup ini ya. Oke sahabat ya, ini kita sudah bisa lihat ya, lobaknya sudah matang. Tanda lobaknya matang itu dia udah nggak putih lagi ya, tapi dia udah agak transparan. Itu berarti lobaknya sudah matang dan ini kentangnya pasti juga sudah matang. Oke sahabat, kita akan segera matikan kompor, kemudian kita akan angkat dan sajikan sup ini. Oke, baiklah sahabat, ini dia sup kacang merah atau sup Brenebon. Sangat gampang buatnya dan ini sangat nikmat sekali. Nah sahabat, sekali lagi untuk sahabat yang tidak mengkonsumsi daging bab 1, sahabat bisa menggunakan bahan lainnya seperti iga sapi ataupun dari bagian dari dada ayam atau tulang ayam. Karena sop kacang merah ini rasanya akan lebih nikmat ketika bertemu dengan kaldu dari daging asli. Sahabatku, selesai sudah kita memasak untuk hari ini. Dan ini dia masakan kita, yaitu sop kacang merah atau sop Brenebon. Nah sahabat, tentunya terima kasih sahabat telah mengikuti video Kak Pondok ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi untuk sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan kemudian jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar setiap kali Kak Pondok mengupload video terbaru, maka sahabat di rumah akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian jika resep-resep kami berkenan, resep-resep Kak Pondok berkenan di hati sahabat, jangan lupa untuk membagikan ke sosial media sahabat. Siapa tahu kerabat-kerabat sahabat membutuhkan resep-resep tersebut. Baiklah sahabat, sekali lagi terima kasih untuk segala perhatiannya. Tak lupa juga Kak Pondok memohon maaf apabila ada salah dan kekurangan di dalam penyajian ini. Dan kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang lain dengan masakan yang lain pula. Salam Rahayu dan ciao.